Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Iya, semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan harus semangat, oke? Walaupun dari rumah belajarnya, tapi antum juga harus semangat. Biar nanti ustazah yang mengajar juga semangat, gitu ya teman-teman. Oke, pada hari Selasa ini, antum semua akan belajar bersama Ustazah Dita, tentunya dalam mapel Bahasa Indonesia dengan materi yang masih sama dengan minggu lalu, yaitu tentang kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran. Nah, sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar di pagi hari ini ya. Oke, sebelumnya masih ingatkah antum apa itu kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, dan kalimat saran itu? Oke, untuk mengingatkan antum pada 3 materi tersebut, mari kita simak bersama-sama terlebih dahulu teks berikut ini. Oke, Ustazah bacakan ya. Antum simak baik-baik. Roni melihat tetangganya membuang sampah sembarangan. Roni ingin lingkungannya bersih. Dengan santun, Roni mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari teks ini kita akan mencoba telaah apa itu kalimat masalah, kemudian kalimat penyelesaian masalah, dan juga kalimat saran. Yang pertama adalah, apakah antum bisa menemukan kalimat masalah dalam teks tersebut? Nah, kira-kira masalahnya apa? Oke, Ustazah ingatkan, kata kuncinya adalah masalah itu selalu bertentangan dengan harapan, keinginan kita. Ya, itu adalah masalah. Dalam teks tersebut masalahnya apa? Iya, pintar sekali. Masalahnya adalah Roni itu melihat tetangganya membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Oke. Kita temukan dalam teks tersebut bahwa kalimat penyelesaian masalahnya adalah dengan santun, Roni mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, dari sini akan muncul kalimat sarannya seperti apa? Nah, masih ingatkah antum kalimat saran itu? Oke, Ustazah ingatkan ya. Kalimat saran itu ditandai dengan beberapa kata khusus. Contohnya ada seharusnya, baiknya, sebaiknya, alangkah baiknya, dan hendaknya. Dan masih banyak lagi. Antum bisa cari di Google. Jadi bisa cari referensi lain selain melihat video dari Usdita. Gitu ya. Nah, dari masalah Roni melihat tetangganya membuang sampah sembarangan, kita akan membuat kalimat saran sendiri menggunakan kata-kata yang sudah Usdita sebutkan tadi. Dimulai dari kata alangkah baiknya. Contohnya seperti ini. Alangkah baiknya tetangga Roni tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungannya bersih. Itu kalau menggunakan kata alangkah baiknya. Kemudian kalau menggunakan sebaiknya bagaimana? Antum bisa lihat di sini. Contoh menggunakan kata sebaiknya yaitu sebaiknya tetangga Roni menjaga lingkungan tetap bersih dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk antum yang ada di rumah, antum juga bisa berlatih sendiri membuat kalimat saran menggunakan kata-kata yang Ustazah sebutkan tadi atau dengan kata-kata yang lainnya, gitu ya. Oke, yang ketiga, kita latihan bersama-sama menggunakan kata baiknya. Kira-kira seperti apa? Kalau contoh dari Usdita, contohnya adalah baiknya tetangga Roni membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah beberapa kalimat saran dari satu masalah yang dihadapi oleh Roni, yaitu tetangganya membuang sampah sembarangan. Dari kalimat saran tersebut, Usdita menggunakan 3 kata khusus, yaitu alangkah baiknya, sebaiknya, dan baiknya. Nah, untuk kata-kata khusus lainnya, antum bisa gunakan untuk berlatih di rumah. Yang perlu antum pahami di sini adalah satu masalah itu dapat memiliki beberapa kemungkinan cara mengatasi dan kalimat saran. Usdita ulangi lagi ya. Jadi satu masalah itu bisa memiliki beberapa kalimat penyelesaian masalah dan kalimat saran. Itu yang harus antum garis bawahi. Nah,
Bagaimana caranya antum itu mengungkapkan saran terhadap seseorang? Jadi ada beberapa hal yang harus antum perhatikan ketika antum membuat kalimat saran atau mengungkapkan kalimat saran kepada orang lain. Yang pertama adalah antum itu harus pahami dahulu permasalahannya itu apa. Kemudian yang kedua, gunakan kalimat sederhana dalam menanggapi masalah agar orang yang antum ajak bicara itu mudah untuk memahami. Itu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah sampaikan tanggapan atau saran terhadap masalah tersebut dengan bahasa yang santun. Jadi harus menggunakan bahasa yang santun, lemah lembut, jangan marah-marah. Kenapa? Agar orang yang kita berikan saran itu tidak tersinggung dengan perkataan kita. Nah, karena kemarin kita sudah belajar kalimat masalah, kalimat penyelesaian masalah, kalimat saran. Nah, saatnya kita berlatih. Di sini Usdita sudah menyiapkan 2 teks. Kalau yang kemarin kita fokus ke kalimat saran, sekarang kita akan fokus kepada kalimat masalah dan juga kalimat penyelesaian masalahnya. Kita mulai ya. Teks yang pertama itu antum bisa temukan pada buku paket Dinas Tema 4 halaman 117 dengan judul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Silakan antum buka buku paketnya, antum pelajari dulu, boleh baru di setel videonya ini, atau antum bisa pause video ini sebentar untuk bisa memahami isi dari teks yang pertama ini. Oke, Usdita beri waktu ya. Oke, sudah. Jadi di teks Aku Ingin Lingkungan Bersih ini ada beberapa masalah yang kita temukan dengan sudah ada kalimat penyelesaian masalahnya. Oke, kalimat masalah yang pertama yaitu seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Sedangkan untuk kalimat penyelesaian masalah dari masalah tersebut ialah Edo mengingatkan anak tersebut dengan santun agar tidak mencoret-coret temboknya. Masalah yang pertama sudah terselesaikan. Kita masuk ke masalah yang kedua. Masalah yang kedua yang kita temukan dalam teks yaitu tetangga Edo yang membuang sampah sembarangan. Nah, karena masalah itu maka ada kalimat penyelesaian masalahnya seperti ini. Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu ada 2 masalah dan 2 kalimat penyelesaian masalah. Mudah bukan? Lanjut ke teks yang kedua. Teks yang kedua itu antum bisa buka buku paketnya tema 4 halaman 124 sampai 125. Judulnya adalah Apakah Kamu Memiliki Hewan Peliharaan? Nah, ini sangat cocok sekali untuk teman-teman yang memiliki hewan peliharaan. Jadi dari teks 2 ini kita bisa menemukan kalimat masalahnya yaitu berupa ada kotoran ayam di lantai karena tetangganya itu memiliki hewan peliharaan yang dibebaskan di lingkungan sekitar kita sehingga merugikan tetangganya, seperti itu. Dari teks tersebut selain terdapat kalimat masalah, ada beberapa kalimat penyelesaian yang harus antum temukan. Kalimat penyelesaian masalah yang pertama yaitu 1. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Dan yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Itu adalah kalimat penyelesaian masalah yang terdapat pada teks 2. Akhirnya kita berada di ujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, semoga apa yang Usdita sudah paparkan bisa antum tangkap dengan baik, antum bisa memahaminya dengan baik pula. Nah, sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillah. Cukup sekian dari Usdita. Pesan dari Usdita 1 yaitu tetap jaga kesehatan. Kemudian antum juga harus melaksanakan kewajiban antum sebagai seorang santri yaitu belajar. Jadi waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain, gitu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.